ruang terbuka hijau seperti taman dan penambahan vegetasi di setiap sudut fakultas mampu mengurangi kenaikan suhu di udara. Selain itu, kepadatan bangunan juga berpengaruh terhadap suhu. Semakin rapat bangunan, maka semakin berpotensi juga suhu itu mengalami kenaikan. Didapatkan hasil berupa 1. Perbedaan suhu di lingkungan Universitas Negeri Malang. 2. Persebaran suhu di lingkungan Universitas Negeri Malang. 3. Faktor yang mempengaruhi suhu udara di Universitas Negeri Malang. Nah, perbedaan suhu di lingkungan UM ini terbentang dari range 26 hingga 42 derajat sebagai suhu tertinggi. Kemudian perbedaan suhu menghasilkan variasi suhu udara tersebar di lingkungan UM dengan hasil dari korelasi per person menunjukkan adanya pengaruh yang cukup signifikan. Ada variabel kerapatan vegetasi dan kepadatan bangunan terhadap perubahan suhu. Kerapatan vegetasi menunjukkan adanya pengaruh yang mengartikan semakin tinggi kerapatan vegetasi maka semakin rendah suhunya. Berbeda dengan kepadatan bangunan, semakin besar kepadatan bangunan maka semakin tinggi suhunya. Rekomendasi berfokus pada peningkatan lahan hijau dan pengaturan bangunan untuk menciptakan iklim mikro yang lebih nyaman di sekitar kampus. Untuk meningkatkan kondisi suhu di Universitas Negeri Malang, disarankan untuk menambahkan area hijau seperti taman dan tanaman di sekitar kampus. Hal ini dapat membantu menurunkan suhu dan menciptakan suasana yang lebih nyaman. Perlu juga perencanaan bangunan yang bijaksana agar tidak terlalu padat yang dapat mengakibatkan peningkatan suhu. Penggunaan teknologi hijau seperti atap hijau dan penyadapan energi dapat membantu menjaga suhu tetap stabil. Klasifikasi koefisien korelasi di antara beberapa sumber. Kenapa dari sumber tersebut? Alasan kami menggunakan koefisien dari Federatna itu untuk meningkatkan efisiensi penelitian dengan jadi kami mengelompokkan data-data kami tadi dengan nilai R untuk melakukan klasifikasi sesuai interpretasi tersebut. Kemudian selanjutnya untuk meningkatkan akurasi penelitian sesuai dengan klasifikasi kami kayak yang di hasil tadi, akurasinya kan jadi lebih detail. Habis itu selanjutnya itu untuk memudahkan interpretasi data seperti tersebut dijelaskan. Yang terakhir yaitu meningkatkan generalisasi hasil. Jadi hasilnya itu jadi setara karena dari variabel-variabel sebelumnya kayak dari suhu, kerapatan vegetasi, terus bangunan dan lain-lain itu kan punya variabel yang berbeda, nilai yang berbeda. Jadi kami melakukan scoring, terus kami melakukan konversi dengan koefisien korelasi tersebut. Jadi data yang digunakan atau kelasnya itu sama. Jadi hasilnya lebih general. Ragam variasi suhu yang terdapat di kawasan Universitas Negeri Malang pada 33 titik yang ditunjukkan dengan adanya 6 suhu total, yaitu suhu terendah di 26 derajat dan suhu tertinggi di 42 derajat. Yang kedua, data pengukuran ini diubah menjadi bentuk peta isoter dengan suhu tertinggi sama pengukuran ditandai dengan simbol warna merah dengan pusat panas tertinggi itu di Stadion Cakrawala. Hal itu disebabkan karena tidak ada ketutupan lahan baik secara alami, olah vegetasi maupun buatan seperti atap. Yang ketiga, melalui analisis SPSS ditemukan faktor yang mempengaruhi suhu yaitu kerapatan vegetasi dan keberatan bangunan yang dipengaruhi oleh tinggi rendahnya tingkat kerapatan vegetasi sebagai hasil oksigen serta pemantul panas matahari terhadap permukaan. Oleh karena itu, untuk mempertahankan kondisi suhu dapat dilakukan penambahan vegetasi dengan vegetasi yang dipilih yaitu vegetasi yang berupa pohon yang memiliki tajuk. Pohon yang memiliki tajuk ini dapat memberikan bayangan yang luas terhadap bangunan di sekitar. Saya dari kelompok 3. Di sini ada sedikit saran mengenai bagian kepadatan bangunan. Di situ ada nilainya 0,8, 0,159, 0,08. Kalau misalkan dilihat dari asimptotik signifikan itu kurang dari 0,5 itu kan masuknya ke mempengaruhi. Nah itu ada dua data yang tidak mempengaruhi. Ini kalau misalkan kita lihat dari perspektif pembaca, itu ada yang terbongkar. Kenapa dua ini tidak mempengaruhi, satu mempengaruhi? Nah, itu mungkin di bagian pembahasan dijelasin mengenai kenapa kita bisa menyimpulkan bahwasanya itu mempengaruhi. Terima kasih. Saya mau tanya, pohon tajuk kan banyak jenisnya. Menurut kelompok kalian, pohon bertajuk jenis apa yang paling mungkin untuk ditanam di UM guna menurunkan suhu udara? Terima kasih. Dan di sekitar stadion itu tidak memungkinkan untuk diberi tutupan lahan lagi kayak bangun lapis gimana. Jadi kami itu memilih untuk menambahi vegetasi dengan tajuk ini untuk mengurangi suhunya yang terjadi. Bagaimana? Kita sudah menjawab.
tujuan dari penelitian kami sendiri yaitu untuk mengetahui nilai dan perbedaan suhu udara setiap perubahan jam dan menjelaskan faktor yang mempengaruhi suhu udara itu sendiri, yaitu terutama di lingkungan kampus. Terdapat perbedaan suhu udara yaitu bagaimana tepatnya pada ringin baca yang ada pada titik kemudian titik paling tinggi berada pada titik ke-8 yang tepatnya berada di stadion Cakrawala. Perbedaan suhu ini tentunya dipengaruhi oleh parameter yang digunakan untuk melakukan pengukuran perbedaan suhu. Hasilnya saya kira meyakinkan ya, nanti dari 6 kelompok ini tadi yang paling bagus mana kita bagus ya. Nah cuma ini di rekomendasi itu sering kurang spesifik, kurang teknis ya. Rekomendasi itu apa? Kalau penghijauan ada lokasi-lokasi yang panasnya tinggi dan saran umum semua melakukan penghijauan menanam itu terlalu umum ya. Jadi boleh saran gitu, tapi diutamakan, diprioritaskan. Ada area yang punya suhu tinggi dari teknis ya. Ya itu ya. Kemudian nanti mengembangkan baru ya. Penataan itu penting ya. Apa silakan penataan. Saya tawarnya ideal, rapi gitu ya. Saya kira itu tambahnya ya.